Dalam konferensi pers pada Minggu siang, BNPB mencatat korban meninggal dunia dalam bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat mencapai 316 orang. 638 tercatat mengalami luka-luka dan 289 orang masih dinyatakan hilang. Evakuasi korban dan pembukaan jalur masih terus dilakukan di wilayah bencana. Sumatera Utara itu yang meninggal 172 orang, Bapak Menteri. Ini masih ada yang hilang 147 orang. Jumlah korbannya Aceh lebih sedikit daripada Sumatera Utara. Per hari ini tapi baru terdata adalah 54 jiwa, hilang 55 jiwa, terluka 8. Ternyata jumlah yang meninggal Sumatera Barat ini bertambah justru lebih besar daripada daripada Aceh, karena ini 90 meninggal dunia disumbang oleh salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu di Agam. Saudara, untuk mengetahui situasi perkembangan penanganan bencana di Sumatera, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV di PD Jaya Aceh dan ada Rizka Devi dan juga juru kamera Nova Misyadati. Lalu di Padang Sumatera Barat sudah ada jurnalis Kompas TV Rio Yohanes. Kita ke Padang Sumatera Barat terlebih dahulu. Rio, seperti apa penanganan korban di Padang Sumatera Barat dan juga pendistribusian bantuan di sana, Rio? Ya, dan juga saudara, hingga saat ini memang untuk pendistribusian bantuan logistik untuk korban terdampak itu masih ada beberapa daerah yang terkendala karena akses jalan yang terputus. Untuk di daerah Kabupaten Agam dan juga Kabupaten Pasaman Barat. Di Kabupaten Agam itu di daerah Palembayan, ada nama kampungnya itu Salari Ayit. Juga di daerah Kecamatan Malala, di sana masih ada kampungan yang belum bisa diakses baik secara jalur lintas transportasi maupun komunikasi. Dan untuk itu memang dari kemarin itu dari hasil rapat koordinasi dengan antar stakeholder akan memfokuskan alat berat untuk membuka jalur di dua akses itu, di daerah Malala dan juga di daerah Palembayan, karena dua daerah ini adalah dua daerah di Kabupaten Agam yang paling banyak korbannya. Korban jiwa masih dan juga selain pembukaan akses jalan dan penyaluran bantuan, di sana juga masih terjadi masih berlangsung proses pencarian korban-korban yang masih dinyatakan hilang hingga saat ini, hingga pukul 10 menit itu dari data BPBD Provinsi Sumatera Barat, itu data terakhir korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat itu mencapai 129 orang. Sementara untuk yang masih dinyatakan hilang itu jumlahnya lebih kurang 118 orang. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rio Yohanes di Padang Sumatera Barat. Kita bergeser ke PD Jaya di Aceh, sudah ada Rizka Devi. Rizka, seperti apa penyaluran bantuan di sana, Rizka? Apakah ditemukan kendala untuk pendistribusiannya? Ya, benar sekali, Cynthia dan juga saudara. Memang saat ini di tempat saya melaporkan, ini merupakan salah satu kamp pengungsian yang terletak di PD Jaya. Ini merupakan gedung serbaguna dalam komplek pemerintahan PD Jaya, dan memang untuk distribusi logistik ini memang sudah dilakukan sejak 2 hari yang lalu. Banyak logistik yang sudah tiba di sini. Bisa saya tunjukkan ke layar kaca Anda. Ini merupakan logistik yang memang sudah tiba di kompleks serbaguna ini selama beberapa hari ini, dan juga ini merupakan bantuan dari pusat, sementara juga ada bantuan yang memang ditujukan langsung ke sini. Tadi kita sempat berbincang dengan Bupati Aceh Barat Daya maksud kami Bupati PD Jaya, dalam sesi penyerahan bantuan yang memang diserahkan langsung oleh PT Solusi Bangun Andalas. Kemudian juga saat ini memang meskipun logistik ini sudah disalurkan, namun juga ada beberapa daerah di PD Jaya ini yang memang belum merata begitu distribusinya, mengingat memang jalur lintas Sumatera ini masih ada yang terputus begitu. Sementara juga ada wilayah yang masih terisolasi, sehingga untuk pendistribusian logistik ini masih sedikit terhambat begitu. Dan juga kalau bisa Anda lihat di belakang saya, ini adalah kondisi
camp pengungsian di salah satu camp pengungsian di PD Jaya yang memang tersebar di 49 titik begitu. Nah, sementara ini memang di camp pengungsian ini didominasi oleh lansia dan juga anak-anak. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan salah satu warga. Ini menyebutkan bahwa saat ini memang mereka sangat membutuhkan stok untuk makanan, kemudian obat-obatan, dan tentunya pakaian, mengingat mereka sudah mengenakan baju yang sama selama 5 hari begitu. Dan juga tadi kita juga memperoleh informasi dari salah satu warga yang mengaku bahwa hingga saat ini ia bertahan di kamp pengungsian ini karena memang rumahnya hanyut begitu, hanyut dan juga rumahnya tertimbun lumpur. Artinya dia tidak punya rumah untuk pulang, sementara bertahan di kamp pengungsian untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Kemudian juga untuk wilayah-wilayah yang terisolasi ini seperti wilayah tengah, kemudian di Aceh Tengah, Takengon, Gayo, Benar Meriah, ini proses distribusinya dilakukan melalui jalur udara. Walaupun kemarin sempat terhambat, sempat gagal karena memang kondisi cuaca tidak safety untuk penerbangan. Namun untuk logistik ke wilayah tengah ini sudah tiba hari ini, penyaluran bantuannya melalui udara, dan juga untuk beberapa daerah yang masih terisolir ini juga diupayakan penanganannya cepat. Cindy. Ya, Rizka, artinya ada berapa titik untuk wilayah kabupaten yang masih terisolir hingga sore ini? Ya, Cindy dan juga saudara, ini memang kalau kita melihat kembali ke belakang, ini dampak yang dibawa oleh banjir Aceh ini hampir ke seluruh Aceh. Dan juga mengingat jalan lintas Sumatera ini memang rusak, lumpuh total, sempat lumpuh total, dan hari ini distribusi logistik ini memang dilakukan untuk jalur udara. Sementara masih banyak titik-titik lokasi yang memang tersebar, terisolir, dan bahkan untuk pendataan juga masih sulit untuk dilakukan di pedalaman-pedalaman Aceh Tamiang, kemudian wilayah tengah dan juga di Biren. Bahkan masih ada desa yang masih terisolir, kemudian karena memang sulitnya akses komunikasi dan juga listrik begitu, mengingat beberapa hari yang lalu hingga saat ini memang kondisi listrik dan juga jaringan komunikasi di sini belum pulih. Cindy. Baik, terima kasih Rizka Devi, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari PD Jaya Aceh, dan sebelumnya ada Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat.